Selamat pagi, ibu-ibu sekalian. Kita berjumpa lagi di dalam PA Wanita kita, di dalam seri Wanita Bijak. Dan pagi ini kita akan melihat bagaimana kitab Pengkhotbah mengajar kita untuk mendapat bijaksana yang Alkitab berikan kepada kita. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kitab-kitab hikmat untuk kami bisa pahami, untuk kami bisa renungkan lebih lanjut. Dan ini akan memberikan kami kesiapan untuk menghadapi hidup ini. Karena kami tahu ada hal-hal dalam hidup ini yang kadang-kadang tidak bisa kami mengerti, belum bisa kami mengerti. Oleh karena itu, kami mau datang kepadamu sebagai Sang Hikmat yang selalu bersedia untuk mendengarkan doa-doa kami, permohonan kami untuk meminta hikmat, dan Tuhan akan memberikan dengan limpahnya. Sertai PA kami pada pagi hari ini, dan kiranya kami semua menjadi murid hikmat, murid kebenaran daripada firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, ibu-ibu sekalian, selamat pagi. Kita hari ini akan belajar dari kitab Pengkhotbah. Nah, uh, mungkin sebagian sudah pernah baca secara full, mungkin sebagian belum ya. Tapi saya pikir nanti kalau kita semua bisa membaca kitab Pengkhotbah ini kitab yang tidak terlalu panjang. Cuman setelah kita mendengarkan PA ini, mari kita ambil waktu untuk membaca Pengkhotbah dari awal sampai akhir gitu ya, supaya ini menjadi satu pemahaman yang lebih lebih kena gitu. Nah, kitab Pengkhotbah seringkali dianggap sebagai kitab yang pesimis karena di situ banyak kata sia-sia gitu ya, apa-apa sia-sia gitu. Tetapi Alkitab sebenarnya tidak pernah mengajar kita untuk menjadi pesimis pasif gitu ya. Dan sebaliknya, Alkitab juga tidak mengajar kita menjadi optimis naif gitu. Lalu apa yang Alkitab ajarkan? Alkitab mengajarkan kita untuk menjadi realistis. Realistis itu bagaimana? Realistis itu berarti kita bisa deal dengan kenyataan. Tidak terus-menerus memimpikan sesuatu yang ideal yang tidak pernah bisa akan terjadi karena itu hanya bayangan kita saja. Realistis itu bagaimana? Realistis itu berarti tahu akan ada kesulitan dan mau menggarap kesulitan itu begitu ya. Mau mengerjakan sesuatu untuk memperbaiki kesulitan itu, bukan melarikan diri dari kesulitan dan bukan menganggap kesulitan tidak ada. Realistis itu apa? Realistis itu berarti setelah menghadapi kesulitan, memang sulit kan kelihatannya tidak ada perbaikan gitu ya. Tetapi kita diajar untuk punya pengharapan. Tidak mudah patah hati, kecewa, lantas menjadi apatis. Nah, kita tidak mau kita berespon seperti itu di dalam dunia ini. Oleh karena itu, hari ini kita akan melihat bagaimana kitab Pengkhotbah mengajar kita untuk menjadi lebih bijak begitu. Nah, frase yang berulang-ulang adalah sia-sia. Nah, sia-sia ini bahasa Ibrani Hevel Havalim. Ini seringkali di kita mengerti karena memang terjemahan bahasa Indonesia dan juga pengertian kita sekarang ya. Pengertian sekarang kalau kalau sia-sia itu kan berarti nggak guna ya, nggak guna, lalu meaningless, nggak ada arti. Sepertinya ya ya buat apa dikerjakan gitu ya, sia-sia gitu. Tapi sebenarnya kata dasarnya itu arti sebenarnya adalah satu hal yang menandakan seperti uap, uap atau vapor atau kesementaraan atau asap atau sesuatu yang cepat berlalu dan tidak bisa dipegang. Nah, sebenarnya cara bacanya begitu ya. Segala sesuatu, jadi kita kalau baca di kitab Pengkhotbah jangan baca begini segala sesuatu sia-sia. Berarti yang kita kerjakan tidak berguna, bukan. Tapi bacanya begini, segala sesuatu adalah sia-sia, segala sesuatu adalah seperti asap yang tidak bisa dipegang. Seperti asap yang cepat berlalu. Nah, seperti itu kira-kira bacanya ya. Karena dengan perubahan cara pandang ini, kita bisa dipersiapkan justru oleh kitab Pengkhotbah untuk menikmati hidup di dalam dunia ini. Dan kita juga tahu bahwa hidup itu sementara kan. Tapi seringkali kita tidak mau mempersiapkan menghadapi kesementaraan. Kita seringkali mau mengatur, memanage hidup kita supaya kekal begitu ya rasanya ya. Semua diatur supaya pasti, semua diatur dengan plan A, B, C, D, E gitu. Tidak ada faktor X seolah-olah. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya hidup ini banyak faktor X-nya begitu. Bukan berarti ekstrim selanjutnya ya. Oh jadi kalau banyak faktor X jadi nggak usah aja diatur, nggak usah direncanakan. Kita go with the flow. Bukan. Kita tidak mengajarkan kita go with the flow.
Alkitab mengajarkan kita untuk melihat rencana Tuhan dan membuat rencana sesuai rencana itu. Maka bagian ini kita pengkhotbah sedang mau mengajak kita berpikir bahwa, hey, kamu hidup tuh sementara kan ya. Kalau Mazmur kan bilang 80 tahun kira-kira. Dan memang kita juga menjumpai dalam dunia ini kira-kira orang umur 80, 75 sampai 80, 85 begitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa memang hidup ini singkat. Nah, Pak Stephen Tong pernah bilang kalau masih kecil itu rasanya hidup itu panjang dan lama. Tapi begitu menginjak usia 50 ke atas, hidup itu terasa cepat sekali. Dan itu betul. Sehingga kita pengkhotbah mempersiapkan kita untuk menghadapi kenyataan bahwa kita memang ada di dalam kesementaraan. Maksudnya durasi hidup kita di dalam dunia ini memang terbatas dan itu tidak yang namanya panjang. Dibandingkan seluruh sejarah, durasi 80 tahun, 70 tahun itu durasi yang sangat singkat. Nah, maka manusia ini di dalam hidup dunia ini memang diberikan kesementaraan, tetapi pengkhotbah juga mencatat bahwa di dalam hati manusia diberikan kekekalan. Lah, kalau kita salah berpikir, maka kita akan salah baca dan merasa, wah, ini kontradiksi dong ya. Kalau kontradiksi gimana dong? Kita sepertinya terjebak di dalam kesementaraan. Kita jadi gimana nih? Bukan. Maksudnya adalah kita bukan terjebak di dalam kesementaraan. Sekali lagi, angle atau sudut pandangnya mesti dirubah. Kita diajak untuk menikmati kesementaraan. Memang kitab pengkhotbah itu mengajak kita bukan seperti yang bulan lalu ya, dari faktor estetis gitu ya. Ayo, ayo, ayo dorongan. Ayo ajakan, invitation, bukan. Tapi mengajak kita untuk menikmati dengan cara yang lain. Ini kan kekayaan Alkitab ya, mengajak kita menikmati hidup yang Tuhan berikan, tapi dengan cara macam-macam. Satu sisi yang kalau kita bisa lihat kitab Amsal mengajak kita menikmati dengan cara invitation, the goodness, the beauty. Tapi kalau kitab pengkhotbah mengajak kita untuk menikmati, ini sementara loh, ini sebentar loh. Kadang-kadang kamu nggak bisa pegang semuanya loh, tapi ini bisa dinikmati, nikmatilah gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi pengkhotbah mau membuat kita punya kemampuan untuk menikmati kesementaraan. Dengan cara apa? Dengan cara memutarbalikkan apa yang biasa kita pikir. Nah, itu kira-kira ya kunci membaca kitab pengkhotbah. Kitab pengkhotbah mau membuat kita dikocok-kocok pikirannya sehingga kita bisa melihat sisi yang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di dalam pengkhotbah dikatakan orang pintar mati, orang bodoh mati, orang kaya mati, orang miskin mati, orang berbijak mati, orang nggak bijaksana yang sederhana banget juga mati. Nah, ini bagaimana dong? Kita seringkali pikirnya begini ya ibu-ibu. Kita seringkali berpikir dapat 100 atau nol. Kalau nggak dapat 100 itu ya nol gitu berarti kira-kira. Kalau nggak 100 itu berarti bodoh. Kalau nggak 100 itu gagal namanya. Kalau nggak perfect itu nggak usah lah sama sekali. Nah, kita seringkali terjebak dalam pikiran mode ini saja. Walaupun ada bagian bahwa kita bisa berpikir kalau nggak full ya nggak usah. Ada. Tapi pengkhotbah mau mengajak kita berpikir, ada yang lain loh. Dari angka 0 sampai 100 itu ada banyak angka, ada banyak stages, ada banyak situasi yang bisa kita nikmati. Dan ini yang mau pengkhotbah kasih tahu. Pengkhotbah ajarkan kepada kita. Jadi kita juga bisa berpikir kalau nggak maksimal nggak usah sama sekali. Kita mau maksimal semuanya, mentok gitu ya, pinter di segala bidang. Kalau nggak usah sama sekali. Wah, enggak loh. Karena apa? Saya membayangkan ini seperti belajar ini ya, melihat orkestra. Orkestra itu kan nggak semua alat musiknya main maksimal ya volumenya ya. Semua dominan gitu, enggak kan ya. Kadang biola dominan, kadang flute solo, kadang tamborin, kadang macam-macam ya variasinya gitu tergantung komposernya mau bagaimana moodnya. Nah, ini yang perlu kita pelajari di dalam hidup kita ketika kita melihat kadang-kadang tidak seperti yang kita pikir caranya gitu. Nah, Tuhan kan mau kita juga melihat jadi konduktor dan komposer hidup ini Tuhan gitu, bukan kita. Kita maunya semua fortissimo gitu ya, semua kenceng, semua maksimal. Tapi nggak bisa lihat gitu. Kalau orkestra, saudara ke konser hall lihat orkestra semua maksimal, saudara akan keluar di dalam menit kedua karena bisa tuli di dalam. Kacau pikirannya. Karena apa? Semuanya mau mendominasi satu dengan yang lain. Gak bisa begitu. Nah, hidup ini, pengkhotbah mau mengajak kita, hidup ini ada indahnya, tapi dia memang pakai cara sinis gitu ya, pakai cara apa namanya, seperti menggugat apa yang biasanya dikatakan bahwa kamu bisa menikmati loh angka dari 1 ke 99. Stages itu banyak.
Kalau kita punya angka di sekolah kan ya A, B, C, D, E gitu ya. Bukan berarti kita menikmati kegagalannya. Maksud saya ada stages-stages yang memang kita perlu pikir gitu loh. Kenapa sih saya harus begitu? Kenapa nggak begini juga masih oke gitu kira-kira. Masih oke bukan berarti karena ala kadarnya, bukan. Tetapi karena memang di bagian ini, seperti orkestra tadi ya, memang bagian ini stringnya harus pelan. Yang keras yang mana? Memang bagian ini alat musik dia berhenti, nggak main sama sekali. Berarti kan bukan berarti dia tidak maksimal. Dia maksimal kalau pada bagiannya, pada waktunya, pada ke kadar kekuatan suaranya itu pas. Nah, mari kita percaya kepada konduktor yang namanya Tuhan yang merancang seluruh orkestra kehidupan di dalam dunia ini dengan pemandangannya yang baik, gitu ya. Jadi kita seringkali juga salah berpikir dengan cara berpikir 0 atau 100 ini ya. Kalau kita di dalam melihat segala sesuatu lah, melihat hidup ini, melihat orang sekeliling kita, melihat diri kita kalau bukan mami yang perfect ya lu gagal sama sekali gitu. Enggak loh, ada grade-nya. Karena grade itu berarti untuk kita bertumbuh, bukan untuk kita merosot. Itu kira-kira ya. Lalu kita waktu mendidik anak juga, kita seringkali bilang anak ini pinter atau bodoh tuh standarnya apa sih? Umumnya, saya nggak bilang semua orang tua gitu ya. Umumnya adalah nilai di rapot. Kalau pinter ya A semua gitu. Kalau apalagi hal-hal yang seperti matematika gitu ya. Kalau itu pinter, kalau enggak ya ini anak bodoh. Kita nggak lihat sisi lain yang memang mau kita mau Tuhan mau kita kembangkan. Kita nggak lihat bahwa pinter itu mesti dilihat dari banyak hal. Nah, kita pengkhotbah mau mengajak kita untuk menikmati hidup yang sementara ini dengan berbagai sisi gitu. Banyak hal yang bisa dinikmati. Tuhan kasih aspek banyak. Pinter itu banyak aspek. Pinter itu banyak aspek. Menikmati itu banyak aspek. Memikir ulang itu banyak aspek. Sehingga kita nggak terpaku pada satu aspek saja. Nah, ini yang namanya menikmati bahwa faktanya hidup di bawah matahari itu sementara. Fakta, itu fakta. Nggak usah ditanya lagi kenapa sementara. Faktanya begitu. Lalu kemudian bagaimana kita menikmatinya? Menikmatinya pertama harus menyadari bahwa hal ini bisa kita rencanakan, tetapi kadang bisa tidak kita pegang. Kita tidak bisa memegang segala sesuatu. Karena kita ini di bawah matahari. Kita ini diajar bahwa asap ini nggak terpegang loh. Tapi nggak terpegang oleh kita. Bukan nggak terpegang oleh Allah. Nah, nanti saudara akan melihat bahwa sampai akhir Tuhan akan menyatakan dalam kitab pengkhotbah. Manusia, asap ini, kesementaraan ini nggak bisa kamu pegang. Oh, berarti gawat dong hidup kita. Enggak akan gawat. Karena apa? Yang bisa memegang kesementaraan ini Tuhan. Maka Alkitab di dalam Pengkhotbah 5 ayat 1 dan 2 ya, saya bacakan ya. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Maka kalau kita menghadapi hidup yang sepertinya tidak kita kontrol, ingatlah bahwa kita di bumi dan Tuhan itu di sorga. Jadi kita pasti di bawah matahari ini modenya sementara. Jadi memang nggak bisa semua kita pegang. Tapi Allah itu memegang segala sesuatu. Maka Allah itu akan memegang sesuatu semuanya dengan indah pada orkestra yang dikondak oleh Tuhan. Dan nanti pengkhotbah kan mengajar kita ada waktu untuk begini, ada waktu untuk begitu. Itu namanya belajar menikmati orkestra ya. Dan konduktornya adalah Tuhan. Lalu kemudian hal kedua yang kita bisa lihat hikmat dari kitab pengkhotbah ini. Pertama adalah kita diajar untuk mengerti apa itu kesementaraan. Betul-betul memahami apa itu kesementaraan. Memahami dengan bagaimana? Dengan tahu bahwa nggak semua hal tidak bisa kita pegang. Itu namanya kita baru belajar memahami kesementaraan. Kalau kita tahu, oh iya ya sementara-sementara, tapi semuanya mau diatur, semuanya mau dipegang gitu ya. Wah itu berarti nggak paham. Itu berarti gagal paham gitu. Bagian pertama. Bagian kedua adalah pengkhotbah sekali lagi tadi ya, seperti mengocok-ngocok cara berpikir kita yang pakem gitu. Pakemnya umumnya gimana? Kausalitas misalnya. Definisi apa itu bahagia, apa itu hebat, apa itu sukses gitu ya. Nah, saya mau bacakan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat,
Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Berarti ini seperti mau mengocok-ngocok pakem umum ya. Pakem umum kan adalah rajin, belajar, cendekia, itu nanti baru mencapai yang namanya bahagia, hebat, sukses, berhasil begitu. Nah, pengkhotbah mau mengajar kita bahwa di bawah matahari ini selain kesementaraan, ada faktor yang kamu nggak bisa mengerti total, yaitu ada faktor-faktor X yang kamu sekarang tidak bisa mengerti total. Maka kalau kita tidak mengerti mode ini, kita akan gampang putus asa karena rumus kita nggak jalan. Rumus kita A tambah B sama dengan C, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kok nggak gitu ternyata ya. Saya sudah bekerja keras, saya sudah tekun, saya sudah gini, saya sudah gitu. Kok nggak jalan sepertinya. Nah, kalau kita nggak memahami bahwa ada perombakan pakem berpikir yang mesti kita terima di dalam hikmat yang diajarkan oleh pengkhotbah ini, begitu kita tidak bisa mengerti langsung kita tinggal. Sekali lagi ya, mode berpikir 100 sama 0 itu bahaya sekali. Saya nggak ngerti, saya udah berusaha kok gagal. Ya udahlah, nggak usah sama sekali. Nah, itu bahaya. Kenapa? Karena kita tidak mengerti adanya perombakan cara berpikir non kausalitas itu juga ada. Gak semua harus sebab akibat. Kita kan pernah SD ya, A dan B benar tapi tidak berhubungan gitu. Jadi bisa jadi kalau gitu kita nggak usah rajin. Oh salah, salah. Jangan gitu mikirnya. Kali ini ada faktor tertentu yang kita nggak bisa pegang. Lah mengertilah bahwa inilah yang mesti kita antisipasi supaya kita tidak mudah putus asa. Nah, bagaimana? Sekali lagi, perombakan pakem ini mengantar kita untuk mempercayai pengaturan Tuhan. Sekarang nggak bisa dimengerti, tapi someday Tuhan akan membuat segala sesuatu clear. Di dalam kitab pengkhotbah di bagian-bagian akhir kan kita bisa menghadapi Allah akan membawanya ke dalam penghakiman. Penghakiman itu bukan berarti nanti kita dihukum kalau salah. Awas lo ya, lu bersenang-senang aja nanti kalau meleset-meleset kiri kanan nanti tunggu hukuman Tuhan. Maka bersenang-senang juga sangat hati-hati gitu. Bukan gitu mengertinya. Kita harus lihat bahasanya ya. Bahasanya adalah segala sesuatu seperti asap, kabur, uap sementara nggak bisa dipegang. Kita nggak bisa ngerti. Pakem saya kok dikocok-kocok seperti ini gimana cara mengertinya? Ya sementara ini memang nggak bisa mengerti, terimalah. Tapi jangan lupa Tuhan yang memegang orkestranya kan. Tuhan yang memegang asap itu kan. Maka someday Tuhan akan membuat semuanya clear. Asap itu akan disingkirkan seperti orang nyetir dengan kabut gitu ya. Wah, nggak kelihatan. Cuman bisa lihat apa yang lampu di depan aja 1-2 meter. Di 10 kilo lagi ada apa? Nggak mungkin kelihatan. 1 kilo aja nggak kelihatan. Maka apa yang kita harapkan? Kita harapkan adalah kita pegang setir kita baik-baik. Ya nyetirlah gitu. Jangan, kalau ada kabut saya nggak nyetir lah. Kalau gini nggak ada gunanya. Ya nggak ada orang yang berpikir gitu. Tapi kalau ada kabut gimana? Ya hati-hatilah nyetir. Nyetirlah gitu. Tapi haraplah someday, suatu waktu ke depan, Tuhan akan menghilangkan kabutnya dan membuat pemandangan kita jadi clear. Oh, ternyata gini, gitu ya, kira-kira ya. Jadi, pengkhotbah mengusulkan kalimat-kalimat yang provokatif untuk mendobrak cara berpikir kita yang terlanjur kaku. Saya kemarin bicara sama satu orang ya, kita ini udah banyak dengar kok firman Tuhan. Yang kurang tuh cuman praktisnya aja, kita kadang-kadang bingung. Pertanyaan saya adalah, apakah betul kamu sudah dengar firman Tuhan? Kadang-kadang dengar firman Tuhan, pola pikirnya nggak robah kok. Sudah digoyang-goyang sama firman, nggak robah-robah. Mikirnya ke situ lagi, ke situ lagi. Jadi akhirnya mentok. Waktu praktek nggak tahu. Seperti orang diajar kungfu, jurusnya itu, terus udah diajar 10 jurus, jurusnya itu terus. Begitu turun gunung, nggak bisa menghadapi maling dong. Karena jurusnya cuma satu. Nah, kita mau kita banyak jurus, ibu-ibu. Sehingga waktu kita masuk ke dalam real life, kita jadi orang yang bisa lihat gitu dan kemudian bisa mengantisipasi. Sekali lagi, meskipun bisa mengantisipasi, kita harus mengantisipasi bahwa ada faktor X. Itu adalah antisipasi tertepat gitu ya. Jadi bagaimana? Jadi kita pengkhotbah mengajar kita bahwa sabar, nanti someday Tuhan akan membuat segalanya jadi terang, membawa di dalam pengadilan atau penghakiman, itu artinya membuat jadi clear. Betul ya, kita kan tahu ya, di penghakiman atau di pengadilan kan jadi tahu ya, siapa sih sebenarnya yang salah, dia tuh salahnya apa sih? Semua akan dibawa ke pengadilan. Begitu ya, kira-kira bisa juga kita pahami dengan bahasa kita sekarang. Kalau kita lihat kasus-kasus di TV, nanti akan dibawa ke pengadilan. Nanti pengacara akan bilang di pengadilan. Maksudnya apa? Di pengadilan semuanya akan terang. Si ini nih diasumsikan salah atau benar-benar salah, pasal mana yang dia langgar, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak bisa lihat hidup ini
hidup ini nanti akan dibawa ke dalam pengadilannya Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan buat terang. Oh, saya udah berusaha kok hari itu nggak bisa ya. Kenapa ya? Tuhan akan membuat segala sesuatu jadi terang. Asapnya akan dibuat clear. Kita akan melihat dengan clear. Nah, ini hal kedua yang kita bisa belajar dari kitab Pengkhotbah. Lalu hal ketiga yang juga Pengkhotbah ajarkan kepada kita adalah memahami, kalau istilah Pak Stephen Tong namanya theology of time. Pengkhotbah 11 ayat 9 sampai 10 saya bacakan ya. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa segala sesuatu hal ini akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Nah, jangan lupa ya, baca dua ayat ini mesti dengan pengertian satu dan dua yang tadi. Karena kalau enggak ini jadi bingung. Katanya suruh bersukacita nanti diancam ke pengadilan. Bukan. Bersukacitalah karena masih ada kesempatan. Nanti kalau kamu nggak ngerti, jangan mandek di situ. Masih muda kok, ada kesempatan. Jangan macet di situ, jalan aja gitu kira-kira ya. Karena hal-hal yang kamu nggak mengerti nanti akan dibuat clear oleh Tuhan. Lalu kemudian buanglah kesedihan dan seterusnya. Kemudahan fajar hidup adalah sia-sia. Oh, berarti kemudahan itu nggak guna. Bukan. Kemudahan itu sementara. Alkitab mengajar kita tentang theology of time dan theology of opportunity. Masa muda itu akan berjalan terus kan. Hidup ini sementara, berarti sementara itu berarti berjalan cepat kan, dibilang uap itu kan ada tapi cepat berlalu. Jadi masa muda itu akan cepat berlalu. Masa muda, kesempatan, waktu berupa durasi itu akan cepat berlalu. Terus kemudian waktu berupa kesempatan. Kalau Pak Steve Tong bilang bahasa yang suka beliau pakai adalah kronos dan kairos ya. Waktu kan kronos yang berlalu, yang jalan terus. Ini kronos itu pun akan cepat. Kairos apalagi? Nggak setiap hari kita kairos, nggak setiap hari kita ada kesempatan. Maka selama muda maksudnya bisa di dalam durasi hidup, kekuatan tubuh, bisa dengan di dalam kesempatan. Selama ada waktu dan kesempatan yang tidak selalu ada karena cepat berlalu, ambil. Jangan macet di dalam perjalanan. Kadang saya bisa melihat bahwa ada orang-orang yang macet di titik-titik tertentu sehingga dia macet di sini, opportunity lewat. Akhirnya dia nggak dapat apa-apa karena sibuk megangin sesuatu yang nggak bisa dia pegang sebenarnya. Sibuk pegangan kepada faktor X, sibuk memikirkan faktor X ini apa, sehingga akhirnya kesempatan A B C D F G X Y Z yang lain hilang. Karena apa? Karena dia tidak mengerti bahwa waktu dan kesempatan itu cepat lewat. Sehingga apa yang mau diajar dari pengkhotbah bahwa kita nggak bisa pegang semuanya, tidak bisa pegang karena seperti asap. Sibuk pegang yang nggak bisa dipegang, waktu akan lewat. Ini saya ingat kutipan parafrase dari ini ya, misionari yang namanya Jim Elliot. Bukan orang bodoh yang melepaskan sesuatu yang nggak bisa dia pegang. Dia mengatakan seperti itu ya. Bukan orang bodoh yang melepaskan sesuatu yang dia nggak bisa pegang. Maka, saudara, kalau sesuatu itu nggak bisa kita pegang, seluruh kontrol di tangan kita, ya nggak usah dipegang. Karena kalau nggak akan memakan kronos dan memakan kairos. Taruhannya itu, waktu jalan terus. Maka di zaman sekarang kan kita dengar kata itu ya, istilah move on. Betul itu saya pikir. Ya kita mesti maju. Karena apa? Di depan banyak kesempatan. Kamu kalau nggak maju-maju, kesempatan itu lewat. Udah nggak bisa lagi ada. Dan ini kalau saudara nanti bisa baca di rumah ya, bagian pasal 12 ini sangat indah. Sekali lagi ini kitab hikmat ya, jadi memberikan kita satu puisi yang bagus sekali. Dikatakan adalah di sini bilang, ini menggambarkan masa tua ya, masa tidak ada kesempatan, yaitu Pengkhotbah 12 ini ketika dikatakan seperti sebelum matahari dan terang, bulan bintang menjadi gelap, awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semua menjadi kabur. Ini lagi mau bilang, orang kalau sudah tua, di umur tertentu, secara fisik pasti akan mengalami ini. Yaitu gigi yang tanggal, lutut yang goyah, punggung yang tidak kuat, kemudian mata yang rabun. Nah, nanti diteruskan sampai akhirnya rantai perak putus, pelita emas dipecahkan. Itu mau bilang, ya jantung berhenti gitu. Nah, di dalam kesementaraan ini, mari kita menikmati anugerah Tuhan dengan cara tidak macet di titik-titik yang
tidak bisa kita pegang. Ini yang diajarkan oleh pengkhotbah begitu ya. Jadi kita mesti selalu peka terhadap kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan terus dwell in the past sehingga masa lalu atau masa yang masa yang kita nggak bisa prediksi kita terus gerutui, kita terus sesali, kita terus pikir kenapa gini, kenapa gitu, nggak maju-maju. Saudara dan saya akan kehilangan banyak waktu secara kronos maupun banyak waktu secara kairos yang namanya kesempatan. Dan kita ingat lagi yang tadi missionary Jim Elliot mengatakan bahwa bukan orang bodoh loh yang melepaskan sesuatu yang dia tidak bisa pegang. Tapi kita orang bodoh ya, karena kita memegang sesuatu yang nggak bisa kita pegang gitu. Nah itulah kebodohan yang sering kita ulang gitu ya ibu-ibu ya. Maka di dalam epilognya bagian terakhir, Pengkhotbah 12 ayat 9 sampai 14, kita bisa melihat ini bahwa kita kadang-kadang terganggu dengan pengkhotbah karena pengkhotbah seperti mengolok-olok pakem kita gitu ya, mengocok-ngocok pikiran kita. Yang kita yang pikir begini biasanya ternyata nggak begitu. Nah, ini sebenarnya membuat kita perlu memikirkan ulang gitu ya, memikirkan ulang. Dan di sini dibilang akhir kata dari segala lagi pula anakku waspadalah membuat banyak buku tak akan ada akhirnya dan banyak belajar melelahkan badan. Ini bukan berarti saudara dan saya nggak usah belajar ya, bukan. Ini kan sindiran ya. Sekali lagi mau mengocok pakem kita. Biasanya banyak baca buku, banyak belajar tuh akan dapat bahagia lah. Ini kok melelahkan karena apa? Karena memang nggak semua bisa dijawab dengan apa yang sudah kita pelajari. Ada bagian-bagian yang tidak bisa kita pegang. Maka kesimpulannya adalah akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan pada pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ini sekali lagi kita nggak boleh baca sebagai ancaman, tapi kita baca sebagai happy ending dari kitab pengkhotbah ya. Kita nggak bisa mengerti banyak hal, tetapi ingat, orkestra itu konduktornya Tuhan. Tuhan akan membuat jelas pada waktunya. Tuhan akan pada akhirnya dia akan membuat jelas, membuat terang segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat sekarang. Nah, ini yang kita bisa pelajari dari hikmat pengkhotbah, sehingga saya harap ibu-ibu bisa membaca pengkhotbah dengan sekali duduk gitu ya. Jadi satu kali duduk baca dari pasal 1 sampai pasal 12, lalu menikmati dengan kerangka berpikir yang tadi kita sudah bahas. Pertama adalah pengkhotbah mengajar kita untuk hidup secara realistis. Realistis itu berarti apa? Realistis itu berarti bisa menerima fakta bahwa hidup ini sementara, ada hal-hal yang tidak bisa kita pegang di dalam kontrol kita mutlak. So, bagaimana mengantisipasi ini? Mengantisipasi ini adalah dengan mengerti bahwa kita memang nggak bisa pegang asapnya, tetapi Tuhan bisa pegang asapnya. Tuhan bisa menghalau asapnya dan membuat kita pada waktunya nanti akan melihat dengan jelas. Lalu kitab pengkhotbah juga mengajarkan bahwa rumus itu nggak selalu harus seperti yang kita pikir. Rumus itu ada banyak di dalam dunia ini. Maka kita harus mengantisipasi bahwa ada hal-hal yang kita sepertinya sudah kerjakan dengan prosedur yang seharusnya begitu, tetapi kenapa hasilnya tidak seharusnya? Itu bukan berarti oh ya sudah kita nggak usah sama sekali kerja seperti itu, bukan. Tapi kita diajar untuk percaya bahwa uh, semua ini tidak bisa kita pahami sekarang, beberapa bagian, tapi Tuhan akan menjelaskannya, membuat itu menjadi terang pada akhirnya nanti. Lalu kemudian bagian yang selanjutnya, pengkhotbah juga mengajar, oke, kalau ada beberapa bagian yang kamu tidak bisa tuntaskan, jangan diam di situ. Jangan jadikan itu sebagai beban yang menggeret hidupmu untuk macet. Nggak boleh. Tapi kamu harus terus maju, karena apa? Waktu maju terus, kesempatan itu akan hilang. Hidupmu akan berlalu terus. Maka jangan dimacetkan oleh sesuatu yang tidak bisa kamu grab, yang tidak bisa kamu pegang. Karena apa? Karena kesempatan akan lewat. Maka terakhir pengkhotbah mengajak kita untuk mari kita belajar merethinking, mereorientasi hidup kita sehingga kita mengetahui bahwa satu hal yang matters adalah berharap kepada Tuhan dengan cara apa? Sekarang ya menjalankan hidup yang takut akan Tuhan dan berpegang pada perintahnya. Karena someday dia akan membawa segala sesuatu jelas di dalam pengadilan, membawa segala sesuatu clear, menghapuskan kabut yang menutupi cara pandang kita dan kemudian membuat kita bisa melihat apa yang menjadi rencana secara total suatu saat nanti. Nah, inilah hidup yang
yang diajarkan oleh kita pengkhotbah. Harap ibu-ibu kita bisa memetik hikmat dari kita pengkhotbah pada pagi hari ini, dan mari kita mau diajar untuk memiliki berbagai macam cara berpikir yang indah dan limpah yang Tuhan sediakan melalui Alkitab. Kiranya Tuhan menuntun kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur karena di dalam hidup yang tidak bisa diduga ini, Tuhan sudah mempersiapkan kami untuk bisa menjalaninya hari demi hari. Tuhan tidak membiarkan kami macet dalam satu hal, lalu kemudian terkurung oleh hal itu. Tapi Tuhan mau mengajak kami maju ke depan. Maju untuk menikmati kesempatan-kesempatan berikut yang Tuhan berikan. Karena Tuhan akan menjelaskan segala sesuatu pada waktunya nanti. Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia kedua kalinya untuk menyatakan penghakiman dan pengadilan, membuat segala sesuatunya terang, sehingga kami tidak lagi menghadapi kegundahan, kegelisahan hati yang tidak terjawab. Tapi kami tahu suatu saat Tuhan akan menyingkirkan kabut yang menyeluputi mata kami, dan Tuhan akan membuat segala sesuatu terang, dan kami akan melihat itu indah pada waktunya. Tolong kami mempunyai pengharapan sedemikian Tuhan, sehingga tidak ada satu hal pun yang bisa memacetkan hidup kami dan membuat kami tidak melihat anugerah Tuhan. Karena Tuhan ada di sorga dan kami ada di bumi. Biarlah kami tahu bahwa rancangan Tuhan betul-betul baik. Orkestra yang Tuhan kondak betul-betul indah. Dan kami mau menjalankan part kami di dalam hidup ini sesuai dengan pergumulan yang Tuhan izinkan kami berada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Hikmat sejati yang pernah datang ke dalam dunia dan akan datang kembali untuk menjelaskan, membuat segala sesuatu jelas pada waktunya. Kami sangat bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, kiranya Tuhan menyertai kita semua dan kita terus menikmati hikmat yang Tuhan berikan di dalam Alkitab. God bless you.